Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita kembali tetap muka pada kesempatan kita yang berbagi hari ini terkait dengan perkuliahan kita, yaitu tindakan pemerintah. Jadi tema kita hari ini adalah tindakan pemerintah. Apa itu tindakan pemerintah? Tindakan pemerintah itu adalah pemerintah sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban-kewajiban. Jadi sebagai subjek hukum tersebut, pemerintah melakukan berbagai tindakan, baik itu tindakan yang berakibat hukum ataupun tindakan yang tidak berakibat hukum. Nah, jadi seperti itu. Jadi sebagai subjek hukum, baik tindakan nyata maupun tindakan hukum, maka tindakan nyata itu adalah tindakan yang tidak ada relevansinya dengan hukum, oleh karenanya tidak menimbulkan akibat hukum, itu disebut tindakan nyata. Sedangkan tindakan hukum adalah tindakan yang pada nanti di akhirnya memiliki akibat-akibat hukum, disebut dengan tindakan hukum. Jadi sebenarnya tindakan pemerintah itu ada dua, yaitu tindakan nyata yang tidak ada relevansinya dengan hukum, lalu yang kedua tindakan hukum yang punya relevansi dengan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum atau terciptanya hak-hak dan kewajiban. Nah, itu disebut dengan tindakan pemerintah. Jadi pada awalnya istilah semua tindakan hukum ini, baik itu tindakan nyata atau tindakan hukum tersebut yang dimiliki oleh pemerintah atau ADM negara tersebut, merupakan istilah yang pada awalnya adalah berlaku atau dikenal dalam istilah hukum perdata atau digunakan dalam ajaran hukum perdata. Tetapi seiring waktu berjalan juga digunakan dalam hukum ADM, ya, ADM atau hukum ADM negara yang kita bahas pada hari ini. Jadi seperti itu, ya, tindakan hukum pemerintah itu ada dua, yaitu tindakan nyata dan tindakan hukum yang telah Bapak sebutkan tadi. Next, nah, apa itu tindakan hukum administrasi negara? Yaitu adalah suatu pernyataan kehendak yang muncul dari organ-organ ADM tersebut dalam keadaan khusus, dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi negara. Jadi seperti itu. Jadi tindakan hukum administrasi negara tersebut adalah suatu pernyataan kehendak yang muncul dari organ-organ tersebut yang khusus yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang ADM tersebut. Jadi hukum ADM itu, tindakan hukumnya itu merupakan tindakan hukum yang khusus yang berefek kepada ADM tersebut, bukan kepada yang lain. Selanjutnya itu adalah akibat hukum dalam bidang hukum administrasi negara. Yang pertama itu adalah jika menimbulkan beberapa perubahan hak, kewajiban atau kewenangan yang ada. Ini akibat hukum dalam bidang hukum administrasi negara. Lalu yang kedua, jika menimbulkan perubahan kedudukan hukum bagi seseorang yang atau objek yang ada. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga itu adalah jika terdapat hak-hak, kewajiban, kewenangan ataupun status tertentu yang ditetapkan. Jadi akibat hukum dalam bidang hukum administrasi negara tersebut ada tiga yang telah Bapak sebutkan tadi. Oke. Nah, tindakan hukum administrasi negara tersebut berbeda dengan tindakan hukum perdata, meskipun mereka terkesan sama. Di mananya berbedanya? Berbeda itu adalah dapat dilihat pada sifat mengikatnya. Nah, kalau hukum perdata itu memiliki daya ikat yang sama. Artinya individu-individu memiliki kehendak yang sama atau kehendak yang bebas. Sedangkan dalam hukum publik memiliki sifat yang berbeda atau subordinary. Jadi dalam hal ini pihak pemerintah dilengkapi dengan kekuasaan publik, sedangkan pihak yang lain atau organ negara tidak dilengkapi kekuasaan yang sama. Artinya di sini ada satu pihak. Jadi daya ikat hukum administrasi negara tersebut tidak sama dengan daya ikat hukum perdata. Apa contohnya? Contohnya itu adalah seperti diberlakukannya izin perusahaan, izin pertambangan dan semacam itu, maka peraturan tersebut dibuat sepihak oleh pemerintah. Dan bagi warga negara yang ingin mendirikan suatu perusahaan, baik di perusahaan bergerak dalam bidang gas atau bidang batu bara atau semacam itu, maka mesti mengikuti aturan tersebut yang telah dibuat oleh pemerintah. Nah, ini disebut dengan subordinatif atau sepihak
yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan hukum tersebut, terkait dengan ADM-nya. Jadi seperti itu. Nah, jadi tindakan hukum ADM negara itu tidak sama dengan tindakan hukum perdata, meskipun pada awalnya mereka dikatakan memiliki kesamaan. Dari mana tidak samanya itu? Dari segi sifat mengikatnya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang apa itu tindakan hukum pemerintah? Tindakan hukum pemerintah adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organ pemerintahan atau administrasi negara yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum dalam bidang pemerintah atau administrasi negara. Nah, jadi tindakan hukum tersebut adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organ-organ pemerintahan. Apa saja itu? Yang penting dia organ pemerintahan yang dimaksudkan atau yang dapat menimbulkan akibat-akibat hukum dalam bidang tersebut, bukan dalam bidang lain. Itu disebut dengan tindakan hukum pemerintah. Ya, pokoknya tindakan hukum pemerintah seperti itu. Nah, menurut salah seorang ahli, menurut Muhsan, apa kata beliau unsur-unsur tindakan hukum pemerintah tersebut adalah yang pertama itu perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan, ya, dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri. Nah, unsur-unsur disebut dia tindakan hukum pemerintah tersebut adalah yang melakukan itu dilakukan oleh orang yang punya kedudukan dalam pemerintahan atau jabatannya ada, yang diprakarsa dengan tanggung jawab sendiri. Mereka yang berbuat, mereka yang bertanggung jawab. Itu unsur yang pertama, kata Muhsan. Lalu yang kedua adalah perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Jadi perbuatan tersebut bukan dilaksanakan karena pribadi, bukan, tapi karena fungsi pemerintahannya seperti apa. Mereka diatur oleh suatu mekanisme perundang-undangan, peraturan-peraturan untuk sesuatu yang harus mereka kerjakan. Ya, seperti itu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum ADM. Tentunya terkait dengan kebijakan, ya. Jadi dimaksudkan untuk memberikan akibat hukum dalam bidang ADM tersebut. Itu yang ketiga. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka memelihara kepentingan negara dan rakyat. Ya, benar. Kenapa saya katakan benar? Karena yang bisa memiliki kewenangan yang besar terkait dengan kebijakan pemerintahan, tindakan pemerintah tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang punya kebijakan, yang punya kedudukan, maksud saya, yang dapat melakukan itu. Jadi kalau kita warga sipil, orang-orang sipil ini, orang-orang tidak punya jabatan, maka kita tidak mampu untuk berbuat sesuatu yang besar. Maksudnya itu yang dapat berakibat kepada kebijakan yang besar, yang mempengaruhi suatu daerah, ya, karena kebijakan kita itu tidak bisa, karena kita tidak punya kewenangan untuk itu. Dan seperti yang saya katakan kemarin, kewenangan itu melekat dalam jabatan, melekat pada diri seseorang yang punya jabatan itu. Tapi kalau dia tidak punya jabatan, maka tidak ada kewenangan yang melekat pada dirinya. Nah, jadi poin yang keempat itu hanya berlaku untuk mereka, yaitu memelihara kepentingan negara dan rakyat. Makanya seharusnya para pejabat tersebut memiliki pengetahuan yang bagus, yang baik terkait dengan kinerja mereka. Jadi kalau mereka mengetahui bagaimana kerja mereka, bagaimana undang-undang memerintahkan mereka untuk bekerja, untuk mengabdi kepada masyarakat, mereka akan mudah melaksanakan itu. Tapi kalau mereka tidak memahami dengan baik bagaimana tugas mereka, bagaimana apa yang harus mereka lakukan, maka kepentingan negara dan kepentingan rakyat akan sulit terpilih oleh mereka. Nah, jadi seperti itu. Jadi poin 4 inilah yang dianggap oleh Muhsan tadi dapat dikatakan sebagai tindakan hukum pemerintah. Jadi demikianlah yang kita pelajari terkait hari ini, yaitu tindakan hukum pemerintah pada hukum ADM ini. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.